Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah laporan praktikum pertama dari Imam Fikri Akbar. Judulnya adalah pengukuran redaman menggunakan OTDR. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Dan yang kedua, mampu memakai software aplikasi Fireblazer Desktop Setup. Dan yang ketiga, mahasiswa membuat hasil pengukuran alat ukur OTDR. Bahan dan alatnya adalah pertama laptop, yang kedua ada software Fireblazer Desktop Setup. Landasan teorinya, OTDR merupakan satu pertama baik untuk instalasi maupun pengembangan link serat optik. Kan sebuah link diukur dari satu ujung. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari rekaman serat optik sepanjang sebuah yang diplot pada sebuah layar dengan jarak yang digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Parameter yang diukur OTDR adalah jarak dalam hal di titik lokasi dalam satu link, ujung link atau patahan. Yang kedua, loss untuk masing-masing splice atau total dari ujung ke ujung suatu link. Yang ketiga, atenuasi. Keempat, refleksi. Microbending adalah lakukan kabel optik dan radius lakukan yang pengaruhi banyaknya pemancinya propagasi dalam inti. Adanya lakukan dan radius lakukan besar dan radius inti serat optik akibatkan sebagian sinyal hilang, terutama dalam melakukan serat optik. Ciri-ciri lakukan ketika mulai terjadi perubahan signifikan pada besar rugi macrobending disebut critical radius. Apabila serat optik mengukur, maka bagian dalam serat optik termampatkan dan bagian luar menjadi tertarik lebih panjang sehingga kepadatan material berubah. Hal ini mengakibatkan perubahan indeks bias dan mengakibatkan perubahan lintasan perjalanan suatu sinyal. Suatu pemantauan total akan berubah ketika serat optik dilakukan dan akan terjadi rugi-rugi di mana sudut sinyal lebih kecil dan sudut kritis sehingga sinyal tidak dipantulkan sempurna tapi dibiaskan. Gambar berikut adalah blok diagram pengukuran. Langkah kerjanya: install software Fireblazer Desktop Setup, lalu login gunakan email untuk menampilkan grafik hasil OTDR bagian kiri. Yang ketiga, masukkan data hasil pengukuran OTDR. Dan keempat, setting panjang gelombang hanya 1310 dan 1450 nanometer. Lalu tampilkan dan gambarkan hasil grafik. Hitung redaman total transmisinya. Analisa disebutkan hasil pengukuran dan redaman dari hasil perhitungan serta bandingkan data total redaman yang diuploadkan hasil OTDR dengan hasil perhitungan. Hasil pengukurannya ini ada tabel banding untuk 1310 nanometer. Data dapat diperoleh oleh nilai dBm, watt, mikrowatt, dan juga ini berlaku untuk frekuensi 1490 nanometer panjang gelombangnya. Dan untuk nilai lossnya biru sebesar min 35,31 dikurang min 7 sama dengan 8,31, oranye sama dengan min 15,24, coklat sama dengan min 12,52, abu-abu sama dengan min 23,77, putih sama dengan min 20,94, merah sama dengan 11,41, hitam sama dengan 15, kuning sama dengan 18,62, ungu sama dengan 11,76, pink sama dengan 11,84, dan Tosca sama dengan 4,53. Jadi loss rata-ratanya didapatkan dengan menjumlahkan kesemuanya ini dan bagi dengan banyak warna, dengan total warna itu hasilnya ada min 15,81 desibel. Jadi redaman sepanjang 150 meter adalah min 0,1054 dB per meter. Untuk loss 1460 nanometer, biru sampai dengan min 8,34, orange sama dengan 15,54, coklat sama dengan 12,48,
abu-abu sama dengan 23,45, putih sama dengan 20,99, merah sama dengan 11,5, hitam sama dengan 15,12, kuning sama dengan 19,3, ungu 11,84, pink 11,94, Tosca sama dengan 4,64. Maka untuk dengan menghitung kos rata-ratanya dengan rumus berikut diperoleh nilainya 15,958 dB. Jadi peredaman untuk fiber sepanjang 150 meter adalah 0,1064 dB per meter. Tabel berikutnya ini tanpa banding. Untuk loss 1300 ini biru sama dengan 30,71, orange sama dengan 7,2, coklat sama dengan 6,05, abu-abu sama dengan 22,26, putih sama dengan 14,25, merah sama dengan 4,3, hitam sama dengan 7,84, kuning sama dengan 8,09, ungu sama dengan 4,46, pink sama dengan 4,3, Tosca sama dengan 22,95. Los rata-ratanya adalah 12,065, dan jika dibagi dengan panjang kawatnya adalah 0,079 dB per meter loss fibernya. Sedangkan untuk yang 1400 nanometer adalah biru sama dengan 30,81, orange sama dengan 7,13, coklat sama dengan 5,79, abu-abu sama dengan 22,33, putih sama dengan 14,4, merah sama dengan 4,4, hitam sama dengan 7,87, kuning sama dengan 8,36, ungu sama dengan 4,57, pink sama dengan 4,38, Tosca sama dengan 23,05. Jika dicari rata-rata lossnya maka diperoleh 12,099 dB, dan jika loss untuk keseluruhan fibernya adalah 0,08 dB per meter. Ini ada tabel dengan banding diameter 70, 50, 30 cm dengan panjang gelombang 1310 nanometer. Loss untuk biru 29,07, oranye 8,23, coklat sama dengan 5,68, abu-abu sama dengan 24,13, putih sama dengan 14,6, merah sama dengan 4,01, hitam sama dengan 7,94, kuning 8,49, ungu sama dengan 4,82, pink sama dengan 4,87, Tosca 24,41, dan untuk rata-rata lossnya adalah 12,346 dB. Maka loss untuk keseluruhan panjang kawatnya adalah 0,0826 dB per meter. Loss untuk 1460 nm, biru 31,08, oranye 8, coklat 5,79, abu-abu 24,6, putih 14,71, merah 4,1, hitam 7,92, kuning 8,58, ungu 4,91, putih 5, pink sama dengan 5, Toscanya 24,5. Loss rata-ratanya 12,654 dB, dan untuk loss panjang kawat keseluruhannya adalah 0,0844 dB per meter. Untuk tabel yang keempat, loss yang 1300 nya adalah 31,95 biru, oranye 7,4, 5,52, coklat, abu-abu 22,1, putih 13,4, merah 3,56, hitam 6,93, kuning 7,5, ungu 4,61, pink 3,98, Toscanya 22,75. Rata-rata lossnya adalah 11,83 desibel, dan untuk redaman keseluruhannya adalah 0,0789 dB per meter. Dan untuk panjang gelombang 1460 nm
berurutan warnanya 32,08, 7,49, 5,64, 22,15, 13,47, 3,67, 6,86, 8,03, 4,71, 4,04, dan 22,87. Loss rata-ratanya 11,91 dB, dan untuk loss keseluruhannya 0,0794 dB per meter. Dan untuk tabel berikutnya 35 loss 1300 Nm nya 8,99, 8,56, 5,69, 23,77, 14,24, 4,35, 17,3, 11,49, 5, 4,92, dan 24,17. Rata-ratanya adalah 13,48 dB. Redamannya secara keseluruhan ada 0,09 dB per meter. Dan untuk 1490 nanometernya secara berurutan dengan warnanya adalah 2,2, 8,56, 5,78, 23,87, 14,34, 4,45, 13,29, 11,56, 5,8, 5, 24,26. Loss rata-ratanya 13,225 dB, dan untuk loss keseluruhan panjangnya adalah 0,088 dB per meter. Analisisnya adalah pada praktek ini mengenai analisis pengaruh tekukan makro bending dan faktor variasi jari-jari terhadap rugi peman intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 inti. Pada perhitungan yang dapat dari loss rata-rata pada jari 1310 lebih kecil daripada 1490 dengan panjang kabel yang sama. Seperti yang dilihat pada tabel 1 sampai 5, baik yang pakai bending maupun tidak memperlihatkan bahwa loss yang di 1490 lebih besar daripada 1300. Ini membuktikan semakin besar jari-jarinya, semakin besar loss yang diterima. Panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa gelombang 1310 nanometer memiliki output lebih besar daripada 1550 nanometer. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1310 nilai lossnya lebih besar daripada panjang gelombang 1550. Hal ini baik untuk yang tanpa banding dan dengan pembanding. Jadi panjang gelombang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Berdasarkan teori itu, makro bending semakin besar. Hal ini sesuai dengan perhitungan saya, di mana perhitungan loss yang tanpa makro bending lebih kecil daripada makro bending dengan panjang gelombang yang sama, seperti pada tabel 2 dan tabel 4 yang sama-sama menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Loss pada tabel 2 lebih kecil dibandingkan loss pada tabel 5 baik yang 1300 maupun 1490. Nilai loss yang saya dapatkan pada perhitungan sama dan pada grafik hasil fiber laser. Maka pada grafik yang dilampirkan terlihat bahwa grafik yang memiliki makro bending lebih besar lossnya daripada yang tanpa makro bending. Seperti gambar 1A dan 1B terlihat bahwa loss grafik 1A yang tanpa bending makro bending lebih kecil daripada yang loss ada 1B yang di makro bending. Hal ini yang sesuai dengan teori yang ada, di mana makro bending biasanya bakal loss makin bertambah. Untuk pengaruh makro bending terhadap loss fiber sama antara hasil perhitungan dengan grafik dari fiber laser. Maka kesimpulannya semakin besar jari-jari fiber optik semakin besar lossnya, semakin panjang gelombang semakin kecil loss fiber optik. Makro bending yang menyebabkan loss semakin besar. Dan ini adalah lampirannya dari aplikasi fiber laser. Demikian yang bisa sampaikan untuk presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.